Alhamdulillah, anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menyampaikan, kami pernah memilih orang terbaik di masa Nabi SAW. Kami pun memilih Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Silsilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar lahir dengan nama Abdullah bin Abu Quhafah. Profesor Mas'ud Al-Hasan dalam buku Sidq Al-Akbar Hazrat Abu Bakar menuliskan nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Masa kecil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sama seperti anak Mekah lainnya, ia tumbuh di lingkungan Ka'bah dan diajarkan menyembah berhala. Pada masa saat itu, satu ketika ia ditinggal ayahnya untuk satu urusan pekerjaan. Abu Bakar mencoba meminta pada berhala pakaian dan makanan, namun tentu saja berhala tersebut tak memberinya baju maupun makanan. Kesabaran Abu Bakar pun habis, lalu ia mengangkat batu dan berkata pada berhala, kalau kamu tak bisa melindungi dirimu, maka kau bukan Tuhan. Batu dipukulkan dan berhala tersebut pun hancur. Sejak saat itu Abu Bakar enggan atau tidak menyembah berhala lagi. Anakku sekalian, garis keturunan Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW pada kakek buyut mereka, yaitu pada Murrah bin Ka'ab. Kedudukan Abu Bakar As-Siddiq dalam masyarakat Quraisy saat itu. Ia lahir dari keluarga pedagang yang kaya. Abu Bakar pun tumbuh dan dewasa menjadi pedagang yang sukses. Bahkan ia juga terpelajar. Ia sering bepergian ke berbagai daerah seperti Yaman, Suriah, dan tempat lainnya. Abu Bakar sendiri disebut telah berkawan dengan Nabi Muhammad SAW sebelum Islam atau sejak masa jahiliyah. Ia terpaut usia 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW dan disebut pernah melakukan perjalanan bersama saat masih berusia 12 tahun. Abu Bakar laki-laki yang akrab, baik, pengetahuan luas, menyenangkan, dan dermawan. Ia sangat dihormati dan disegani oleh kaumnya. Lalu perjuangan dalam membela dan melindungi Rasulullah SAW. Abu Bakar adalah sahabat yang tidak diragukan lagi perjuangannya dalam membela Rasulullah SAW dan agama Islam. Di antaranya adalah membantu Rasulullah mendakwahkan Islam. Yang kedua, menyelamatkan Rasulullah SAW saat diganggu oleh Uqbah bin Mu'aid. Uqbah bin Mu'aid ini mengganggu Rasulullah SAW dengan mengikat leher Rasulullah. Disitulah Abu Bakar As-Siddiq menolong Rasulullah SAW. Lalu yang berikutnya, Abu Bakar As-Siddiq paling depan dalam perang membela agama Islam, lalu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj di mana kaum musyrikin Mekah mendustakan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar pun membenarkannya. Oleh karena itu Rasulullah memberikan julukan kepada Abu Bakar adalah As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Lalu menemani Rasulullah hijrah ke Madinah, memberikan seluruh hartanya di jalan Allah, membebaskan kaum yang tertindas, membebaskan dari perbudakan. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah, Abu Fukaifah, Amir bin Fahairah, dan Labibah. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, awal pengangkatan menjadi khalifah, yaitu tersiar beritanya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tersiar berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin pun menjadi terbagi 3 golongan yang menginginkan jabatan khalifah. Yang pertama adalah kaum Ansar dengan mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Yang kedua, kaum Muhajirin, mereka mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq, dan Bani Hashim, mereka mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Setelah masing-masing kafilah, masing-masing dari kaum Ansar, Muhajirin ataupun Bani Hashim menyampaikan pendapatnya, kaum Ansar Muhajirin pun sepakat bahwa orang yang paling tepat
diangkat menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pertimbangan Abu Bakar sebagai orang yang paling tepat menjadi khalifah diantaranya adalah Abu Bakar merupakan sahabat pertama masuk Islam. Yang kedua, sahabat yang paling setia menemani Rasulullah SAW, sahabat yang paling percaya, sahabat yang mendampingi hijrah Rasulullah, sahabat yang rela memberikan seluruh hartanya untuk Islam, dan sahabat yang menjadi imam saat Rasulullah SAW sedang sakit. Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk mengimami kaum muslimin ketika itu di Masjid Nabawi. Anakku sekalian, azinallahu yakum ajma'in. Lalu penumpasan gerakan pengacau agama. Kebijakan yang diambil dari Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah diantaranya adalah melakukan penumpasan gerakan pengacau agama. Yang pertama, mereka adalah golongan orang murtad, yaitu lemahnya iman orang-orang yang ketika itu memeluk agama Islam, tapi sepeninggal Rasulullah SAW mereka kembali menjadi murtad. Yang kedua, alasan mereka menjadi murtad belum paham ajaran agama Islam, dan Abu Bakar pun memberikan masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lama memerintah Abu Bakar As-Siddiq pada masa kekhalifahan yang pertama adalah 2 tahun 3 bulan. Lalu beliau wafat usia 63 tahun pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Ia dimakamkan di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu Masjid Nabawi masih belum menyatu dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perluasan wilayah masjid, maka saat ini makam Rasulullah dan makam Abu Bakar As-Siddiq dan di sampingnya lagi ada makam Umar bin Khattab menyatulah karena perluasan wilayah Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tentunya banyaklah sekali jasa-jasa Khalifah Abu Bakar ini yang kita mungkin tidak bisa menyebutnya. Namun di antara jasa-jasa beliau adalah yang pertama mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, yang kedua mengadakan perluasan wilayah agama Islam, mengadakan perluasan wilayah kekuasaan Islam, di antaranya adalah Irak, Persia, lalu Syria. Yang ketiga, memperbaiki keadaan sosial, memulihkan kepercayaan masyarakat ketika itu. Yang keempat, memerangi orang-orang murtad, nabi palsu dan orang yang enggan membayar zakat.